Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanisa Nur Hidayati. Pada video kali ini saya akan mengajarkan sebuah soal metode numerik, yaitu dengan menggunakan metode Gauss-Seidel untuk mencari PK, K1, 2, dan 3 dengan tebakan awal P0 pada sistem persamaan 5x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10, 2x1 ditambah 8x1 dikurang x3 sama dengan 11, negatif x1 ditambah x2 ditambah 4 x3 sama dengan 3. Nah, sebelum saya mengerjakan soalnya, di sini saya akan memisalkan x1 itu sebagai x, kemudian x2 sebagai y, dan x3 sebagai z untuk memudahkan saya mengerjakan soal ini. Nah, pada metode Gauss-Seidel, di sini kita pada persamaan yang pertama kita menginginkan persamaan x1 sama dengan atau x sama dengan begitu. Sehingga pada persamaan yang pertama jika kita tulis 5x ditambah y ditambah z sama dengan 10. Nah, jika kita ingin mendapatkan x sama dengan, berarti x sama dengan 10 dikurang y dikurang z dibagi 5. Ini berarti, oh ya, sudah benar, seperti ini. Kemudian pada persamaan yang kedua, kita menginginkan persamaan x2 sama dengan atau y sama dengan. Berarti kita tuliskan 2x1 ditambah, oh ya, kita dalam variabel x, y, dan z ya. 2x ditambah 8y dikurang z sama dengan 11, maka y sama dengan 11 dikurang 2x dikurang z, ditambah z dibagi 8. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, kita menginginkan persamaan x3 sama dengan atau z sama dengan, sehingga kita tuliskan pada persamaan yang ketiga, yaitu x negatif x ditambah y ditambah 4z sama dengan 3, maka z sama dengan 3 ditambah x dikurang y dibagi 4. Kemudian pada Gauss-Seidel untuk masuk ke iterasi, maka persamaan x, y, dan z ini kita buat sebagai xk plus 1, di mana xk plus 1 itu sama dengan 10 dikurang yk dikurang zk dibagi 5. Kemudian yk plus 1 itu 11 dikurang 2 xk plus 1 ditambah zk dibagi 8. Dan pada z, variabel zk plus 1 itu 3 ditambah xk plus 1 dikurang zk plus 1 dibagi 4. Nah, nanti ketika kita masuk iterasi, maka kita menggunakan persamaan xk plus 1, yk plus 1, dan zk plus 1. Nah, kita masuk ke iterasi yang pertama atau iterasi ke 0, di mana k-nya itu sama dengan 0. Nah, jangan lupa tadi tebakan awalnya atau P0-nya itu adalah 0, 0, dan 0. Atau x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 0, dan z0 sama dengan 0. Kita masuk ke iterasi ke 0, yaitu k sama dengan 1, maka kita masukkan nilai k sama dengan 0 ini ke dalam xk plus 1, yk plus 1, dan zk plus 1, sehingga kita akan dapatkan pada variabel x-nya
pada variabel X-nya, berarti XK plus 1-nya X1 sama dengan 10, dikurang Y0, dikurang Z0, dibagi 5. Sama dengan 10, karena Y0 dan Z0-nya itu 0, berarti 10 dibagi 5, maka X1-nya kita dapat hasilnya 2. Kemudian untuk Y1 itu 11 dikurangkan 2X1 dikurangkan Z0. Oh, mohon maaf, ditambah Z0. Oh ya, oke. Dibagikan 8. Sama dengan 11 dikurang 2 kali 2 ditambah 0 dibagi 8, maka hasilnya 11 dikurang 4 itu 7, 7/8. Oke, kita lanjut ke Z1. Z1 itu 3 ditambah X dikurang Y dibagi 4 sama dengan, oh mohon maaf, ini X1, ini Y1. Berarti 3 ditambah 2 dikurang 7/8 dikalikan 1/4. Begitu kan ya? Berarti 3 tambah 2 itu 5. 5/1. Kita samakan penyebutnya, yaitu kita samakan 8. Jadi 5 kali 8 itu 40/8 dikurang 7/8 kalikan 1/4. 40 kurang 7 itu 33/32. Ya, gitu. Nah, kita sudah dapat hasil pada iterasi ke-0 atau iterasi ke-1-nya, yaitu X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 7/8, Z1 sama dengan 33/32. Nah, kita lanjut ke iterasi ke-1 atau K-nya sama dengan 1. Iterasi ke-1 atau K sama dengan 1. Yaitu berarti kita masuk X2 sama dengan 10 dikurang Y1 dikurang Z1 dibagi 5. 10 dikurang Y1-nya itu 7/8, Z1-nya itu 33/32. Benar ya? Ya, benar. Di sini kalikan 1/5. Kita samakan penyebutnya, ini 320/32 dikurang 28/32 dikurang 33/32. Dikalikan 1/5. Hasilnya adalah 320 dikurang 28 dikurang 33 adalah 259 dibagi 32 kali 5. Hasilnya 160. Lanjut ke Y2. Y2 itu adalah 11 dikurang 2X2 ditambah Z1 dibagi 8. 11 dikurang 2, 259 dibagi 160 ditambah 33/32. Seperti ini. 32 kalikan 1/8. Maka kita dapat hasilnya 11 dikalikan 32 itu 352 dibagi 32. Oh iya, mohon maaf, penyebutnya kita samakan menjadi 160 ya. Berarti 11 dikalikan 160 yaitu 1760 per 160
dikurang 518 dibagi 160 ditambah 160 bagi 32 kali 33 165. Berarti di sini 1760 dikurang 518 ditambah 165 itu 1407. Terus 160 kita kalikan dengan 8, kita dapat hasilnya 1280. Nah, kita masuk ke Z2. Z2 yaitu 3 ditambah X2 dikurang Y2 dibagi 4. Sama dengan 3 ditambah X2 berapa? 259 dibagi 160 dikurang 1407 per 1280, mohon maaf, dikalikan 1/4. Berarti ini kita samakan penyebutnya menjadi 1280 kita kalikan 3 itu 3840. Kemudian untuk 259 itu kita kalikan dengan 8 sehingga hasilnya 2702 dibagi 1280 kita kalikan 1/4 sehingga 3840 kita jumlahkan dengan 2072 dikurang 1407 kita dapat hasilnya 4505 dibagi 1280 kita kalikan 4 hasilnya adalah 5120. Kita sudah dapat hasil pada iterasi ke-1 atau iterasi ke dengan K sama dengan 1. Kita lanjut iterasi kedua. Iterasi kedua atau K sama dengan 2. Nah, masuk nilai ke X3 berarti ya. X3 sama dengan 10 dikurangi 2 dikurang Z2 dibagi 5. 10 dikurang Y2 itu berapa hasilnya tadi? 2072 dibagi 1080 dikurang 4505 dibagi 5120 kita kalikan dengan 1/5. Nah, di sini kita samakan penyebutnya menjadi 5120 sehingga 5120 51200 dibagi 5120 dikurang 2072 itu kita kalikan dengan 4 2072. Mohon maaf, saya cek terlebih dahulu agar tidak salah. Ya. Hasilnya adalah 8288 dibagi 5120. Ya, benar. Dikurang 4505 5120 1/5. Ini kita dapatkan 51.200
yaitu kita kurangkan 8288 dikurang 4505, itu kita dapat 38407 per 5120 kita kali 5, 25.600 maksud saya. Kita lanjut pada Y3. Y3 itu adalah 11 dikurangkan 2x3 dikurang Z2 dibagi 8. Itu 11 dikurangkan 2, 38407 dibagi 25600 dikurang Z2 itu berapa ya? 4505 5120. Kita kalikan 1/8 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 25.600, berarti 11 ini 281.600 dikurang 2 dikalikan 38407, itu hasilnya 76 814 25.600 penyebutnya dikurang ini kita kalikan dengan apa ya? Dengan 5. Berarti 5 dikalikan 4505. 22.525 dibagikan 5.100. Mohon maaf. 4505 kita kalikan 5 hasilnya 22525. Kemudian penyebutnya 25.600. Ini hasilnya adalah 28.000. Mohon maaf, maksud saya 281.600 dikurang sebentar saya hitung, dikurang 76.814 dikurang 22.525. Hasilnya adalah 182.241 per 2. Berarti hasilnya 204.800 ya. 182.241 per 204.800. Untuk S3-nya tadi berapa? 38407 25600 ya. Kita lanjut ke lembar berikutnya, halaman berikutnya. Kita cari nilai Z3. Z3 sama dengan Z3 itu berarti 3 ditambah X3 dikurangi 3 per 4. 3 ditambah X3-nya itu 38.407 dibagi 25.600 dikurang 182.241 dibagi 204.800 dikalikan 1/4 gitu ya.
Ini kita samakan penyebutnya menjadi 204.800. Ini hasilnya 614.400, 204.400 ditambah, ini kita kalikan berapa berarti? 8. Kita kalikan 8, 407, berarti ini 307, 256 bagi 204.800 dikurang 182.241 per 204.800 kalikan 1/4. Hasilnya adalah, sebentar, 184.241. 739.415 dibagi 81.9.200. Nah, kita sudah dapatkan nilai Z3-nya. Kita lanjut pada iterasi ketiga, iterasi terakhir. Ketiga, yaitu K sama dengan 3. Maka X4 sama dengan 10 dikurang Y3 dikurang Z3 dibagi 5. Ini sudah mulai agak ribet ya. 10 dikurang Y3-nya itu berapa tadi? 182.241 dibagi, mungkin yang di sini agak bawah. 10 Z3-nya kita samakan penyebutnya menjadi 819.200. 819.200. Di sini berarti 8192.000 bagi 819.200 dikurang, ini kita kalikan berapa ya? 4. Nanti hasilnya itu 728.964 819.200 dikurang 739.415 819.200 kalikan 1/5. Hasilnya menjadi dikurang 739.415. 6.723.621 dibagi 819.200. Maaf, kita kalikan 5 ya. Kita kalikan 5, maka hasilnya 4.096.000. Nah, ini X4 kita. Kemudian kita hitung Y4. Y4 itu 11 dikurang 2 X4 dikurang ditambah Z3. Dan 11 dikurang 2 dikalikan X4-nya. 2, 3, 6, 2, 1.
4,096,000 ditambah Z3-nya. Berarti 819.200 kalikan 11. Oh, mohon maaf, kita samakan penyebutnya itu 4.096.000. Kita kalikan 11, 45.056.000. 2 dikalikan 672 3621 itu 13.447.242 tambah 09. Kita kalikan 5. 3.697.075 per 4096 per 5. Kita dapatkan hasilnya yaitu 4506 kurang 17.847.242. Hasilnya itu 35.305.833 bagi, kita kalikan penyebutnya, kita kalikan 5, hasilnya 32.768.000. Ya, ini saya dapat X4-nya 6723621 tuh per 4.096.000, kemudian ini 4-nya 35.305.833 32768. Nah, kita lanjut ke Z4 yang terakhir. Z4 berarti 3 ditambah X4 dikurang Y4 dibagi 4. 3 ditambah 6723621 6.723.621 dengan penyebutnya itu 4.096.000 dikurang 35.305.833 penyebutnya kurang 01 kalikan 1/4. Ya, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 32.768.000. Ini hasilnya 96.304.000.
Ini kita kalikan berapa? 8. 5, 3, 7, 8, 8, 6, oh maaf, 9, 6, 8. Kita jumlahkan dan kurangkan, maka hasilnya akan didapatkan 116, 787, 133 dibagi 32.768.000. Oh ya, kita kalikan dengan 4 ya penyebutnya. Kita kalikan dengan 4, maka akan didapatkan hasilnya 32.768 kalikan 4. 131.072. Nah, inilah hasil perhitungan kita. Jadi untuk hasil yang terakhir itu X3-nya itu berapa tadi? 672.3621 per 409.096.000. Jika kita jadikan sebagai desimal, itu nilainya mendekati 1,64151. Oh ya, ini X4 ya. Kemudian untuk Y4-nya itu nilainya 35.305.833 dibagi 32.768.000. Nilainya mendekati 35. 1,07745. Kemudian untuk Z4-nya, 116787133 dibagi dengan 131.072 itu nilainya mendekati 0,89101. Nah, inilah hasilnya. Atau ini berarti X1 sama dengan, ini untuk perhitungan terakhir kita, yaitu X1-nya itu bernilai mendekati 1,64151, X2-nya mendekati 1,07745, dan X3-nya mendekati 0,89101. Sekian dari saya. Inilah pengerjaan metode numerik dengan penyelesaian
sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika ada yang keliru atau ada kesalahan, mohon untuk dibantu untuk dikoreksi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.